Seperti biasanya, Dodi menghabiskan jam malamnya untuk berolahraga futsal kegemarannya. Lapangan futsal yang lumayan jauh dari rumahnya mengharuskan dia berkendara sepeda motor untuk mencapai lokasi tersebut. Kali ini dia berangkat sendirian karena temannya Rindo tak bisa pergi lantaran ada janji bersama pacarnya. Setengah perjalanan, Dodi masih mengendarai motornya dengan pelan dan santai. Sesekali dia bersiul sambil menikmati udara malam yang dingin karena habis hujan lebat tadi sore. Tiba-tiba di tengah jalan, motornya terhenti lantaran ada sebuah pohon tumbang yang menghadang jalan akibat angin besar dan hujan lebat tadi sore. Dengan terpaksa, Dodi harus memutar balik dan mencari jalan alternatif untuk sampai di lapangan futsal. Sebenarnya dia tak begitu hafal melewati jalan pintas itu. Sudah lama sekali, dan itu pun hanya satu kali saja. Jadi, Dodi antara lupa-lupa ingat, tapi dia nekat untuk tetap lewat jalan pintas itu. Jalan yang lumayan sempit dan jauh dari perkampungan itu sangat gelap. Di sisi jalan kurang pencahayaan lampu kota karena minimnya perhatian pemerintah. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Angin berembus dingin hingga menusuk tulang-tulang Dodi. Tiba-tiba Dodi mencium aroma bunga kantil yang begitu kuat. Tubuhnya merinding ngeri. Sialnya lagi, sepeda motornya tiba-tiba mogok di tengah jalan. Dia pun mencoba menghubungi teman-temannya untuk meminta bantuan lewat ponselnya. Tapi semua itu sia-sia, karena di lokasi tersebut tak ada sinyal sama sekali. Di dalam ketakutan dan kebingungannya, tiba-tiba dia melihat seorang wanita berjalan dari kejauhan. Dodi berusaha mengejar dan memanggil wanita tersebut, berharap bisa membantunya. Dan alangkah beruntungnya dia, wanita itu mendengar suara Dodi dan menghentikan langkahnya. Sejenak, Dodi terpana akan paras cantik wanita itu. Tubuhnya yang tinggi semampai, hidung mancung, dan mempunyai bola mata yang begitu indah. Benar-benar ciptaan Tuhan yang hakiki, cuman Dodi di dalam hati. Meski dalam kegelapan malam, wanita itu masih begitu tampak cantik. Hanya saja ada aura kesedihan yang terpancar dari wajahnya. Dodi berulang kali meminta perkenalan, tapi wanita itu hanya diam seribu bahasa. Seakan tahu maksud dari Dodi. Wanita tersebut memegang motornya, dan tanpa butuh waktu lama, motor Dodi bisa menyala kembali. Belum sempat Dodi mengucapkan terima kasih, wanita cantik itu pun menghilang dari pandangannya. Dodi hanya mengingat nama Dewi Asmarani dan PT Andara Motor yang tertulis jelas di ID pengenal wanita itu yang tersemat di bajunya. Dodi berencana menemui wanita itu esok lusa, sekedar mengucapkan rasa terima kasih karena telah menolongnya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 10 malam, dan itu tandanya malam sudah terlalu larut. Lagi pula jam 10, semua teman-teman futsalnya pasti sudah pada pulang. Maka dia pun memutuskan untuk pulang ke rumah saja. Sesampainya di rumah, dia masih selalu terbayang-bayang wajah gadis cantik yang tadi menolongnya itu. Dodi sudah tak sabar untuk menemuinya. 2 hari pun berlalu. Pagi-pagi sekali, Rita datang ke rumah Dodi. Dia menggedor-gedor pintu kamarnya dengan kencang hingga mengagetkannya. Saat bersiap berangkat kerja,
Dengan nafas yang ngos-ngosan, Ridho menceritakan kejadian yang dialami semalam. Sepulang Ridho mengantarkan pacarnya, dia mencoba mengambil jalan pintas, berharap dapat mempersingkat waktu. Meski jam menunjukkan pukul 11 malam dan keadaan jalan yang lumayan gelap, dia tetap saja nekat melewati jalan pintas tersebut. Dan ketika Ridho langsung menuju jalan, tiba-tiba dia kebelet ingin buang air kecil. Dengan terpaksa, Ridho pun berhenti dan buang air kecil di semak-semak tak jauh dari jalan tersebut. Setelah selesai, dia segera menyalakan motornya. Tapi entah kenapa, motornya terasa berat dan seperti ada yang menarik sepeda motornya dari belakang. Dan benar saja, roda belakang ada tangan dengan kuku yang panjang-panjang. Suara seorang wanita lirih. Dengan lampu senter yang ada di ponselnya, Ridho pun mencoba melihat tangan yang telah menghentikan laju sepeda motornya. Dan alangkah terkejutnya, Ridho melihat sosok menyeramkan dengan mata yang melotot tajam ke arahnya. Rambut yang terurai panjang dan baju yang bersimbah darah. Dengan jelas sosok tersebut tengkurap di tanah sambil tangannya memegang roda sepeda motor Ridho. Suara lirih makhluk itu kembali terdengar di telinga Ridho. Ridho yang keburu ketakutan mencoba berlari, tapi langkahnya seakan berat dan semakin berat karena ternyata kaki Ridho juga dipegang oleh sosok tersebut. Ridho pun memejamkan matanya, berharap tak bisa melihat wajah menyeramkan tersebut. 5 menit kemudian, Ridho berhasil lari, tapi sosok berbaju putih itu terbang tepat di atas kepalanya dengan suara cekikan yang melengking. Tak sampai di situ saja, makhluk itu berhenti dan duduk di sebuah ranting pohon yang besar dengan posisi kepala di bawah dan lidah yang panjang. Sesekali sosok kuntilanak itu tertawa dan juga diiringi suara tangisan yang mendayu-dayu. Ridho dengan tubuh gemetarnya mencoba menenangkan diri dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebisanya. Tapi makhluk itu tetap saja menakutinya dengan memutar-mutarkan kepala dan memperlihatkan punggungnya yang penuh dengan belatung. Detik itu juga, Ridho pun pingsan akibat ketakutan yang luar biasa. Dia ditemukan oleh para warga yang hendak pergi ke sawah keesokan paginya. Oleh sebab itu, Ridho mencari Dodi untuk menemaninya mengambil motornya yang masih tergeletak di pinggir jalan. Ridho sendiri yang terpulang oleh salah satu warga karena tubuhnya yang masih lemas. Setelah mendengar cerita Ridho, Dodi pun akhirnya mengantarkan Ridho untuk mengambil motor. Dan langkah terkejutnya Dodi setelah sampai di tempat itu, yang ternyata adalah tempat di mana Dodi bertemu dengan wanita cantik yang telah menolongnya. Setelah sampai di rumah Ridho, Dodi pun memarkirkan motornya. Dia pun meminta izin untuk berangkat kerja. Sepulang kerja, Dodi langsung menuju ke PT Andara Motor dan mencari wanita yang bernama Dewi Asmarani. Dan benar saja, Dewi Asmarani adalah salah satu SPG showroom mobil yang ada di kotanya. Tapi keanehan pun muncul ketika Doni menanyakan keberadaan Dewi. Dan salah satu karyawan mengatakan kalau Dewi sudah meninggal 1 bulan yang lalu akibat korban pemerkosaan. Dan tersangkanya kini sudah dijebloskan ke dalam penjara. Untuk tahu lebih lanjut, Mas bisa datang ke rumah orang tua Dewi, kata salah satu teman Dewi, memberi alamat rumah kepada Dodi. Dodi yang masih penasaran dan tak percaya kalau wanita yang ditemuinya tempo hari itu adalah hantu. Dia pun langsung melanjutkan motornya ke rumah Dewi. Setelah Dodi mengetuk pintu 3 kali dan mengucap salam, akhirnya keluarlah wanita parubaya berkacamata. Senyum ramah menyambut kedatangan Dodi.
Kemudian Dodi pun menceritakan maksud kedatangan yang hanya sekadar mengucapkan terima kasih dan ingin bertemu kembali dengan Dewi. Setelah mendengar maksud kedatangan Dodi, ibu itu pun menangis sambil menghapus air matanya. Ibu itu menceritakan kalau Dewi adalah anak terakhir dari 3 bersaudara. Sejak kecil Dewi sudah terlahir cantik, dagu yang lancip dengan mata yang bulat membuat dia dijuluki boneka Barbie. Seiring bertambahnya usia, Dewi tumbuh menjadi gadis cantik jelita. Tubuhnya tinggi semampai dan berkulit putih. Pantas saja, sejak duduk di kelas 1 SMA, dia menjadi model di sekolahnya. Dan setelah lulus dari sekolah, dia pun diterima menjadi SPG di salah satu showroom mobil di kotanya. Penampilan yang modis dan menawan selalu membuat para mata lelaki jatuh hati kepadanya. Tak jarang banyak pemuda memperebutkan hati Dewi. Tapi kelebihan yang dimilikinya membuatnya menjadi sombong dan matre. Dia tidak akan berpacaran dengan laki-laki miskin, apalagi yang tidak mempunyai mobil. Dia pun tak segan-segan dan menghina laki-laki miskin yang mencoba mendekatinya. Akibat dari sifat sombongnya itu, mendorong 3 lelaki rekan kerjanya berbuat nekat untuk menculik Dewi dan memperkosanya secara bergantian. Karena takut ketahuan dan saking dendamnya, akhirnya ketika pemuda itu membunuh Dewi di semak-semak jalan lintas itulah Dewi meninggal secara tragis. Tubuhnya ditemukan penuh dengan luka tusukan dan berlumuran darah. Baju kerja yang masih dia pakai itulah sebagai identitas mayatnya. Dan selang beberapa hari kemudian, ketiga tersangka pun dapat ditangkap lewat penelusuran chat HP sang korban. Setelah mendengar cerita itu, Dodi hanya bisa mengirim doa dan mengucapkan rasa terima kasihnya lewat menabur bunga di lokasi kejadian. Lokasi naas Dewi di jalan pintas di semak-semak persawahan. Dodi dan ibu Dewi pun duduk bersimpuh mendoakan Dewi agar tenang di alamnya dan tak mengganggu lagi warga yang melintas. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.